Iya, lembaga ini atau bagaimana? ada Kajang di situ. Hmm. Ada komunitas di antara Endrekang sama Toraja. Iya. Ya. Ada komunitas di sekitar Danau Tempe, Tolotang. Iya, Tolotang. Itu kan komunitas-komunitas yang harus. Yang makanya ketahanan budaya. Oh, bisu itu sebuah ruang peradaban yang luar biasa. Benar, Pak. Ruang peradaban antara yang milestone antara laki-laki dan perempuan, dan diberikan sebuah ruang budaya yang luar biasa. Bisu itu tugasnya adalah membacakan keputusan pengadilan karena dianggap netral. Tidak boleh karena tiba-tiba dia lahir seperti itu, masa tidak dikasih peran? Mereka punya hak. Untuk membangun daerah maksud saya. Membangun daerah, iya dong. Buktinya orang lain larang bisu. Saya bilang sama teman-teman di Bonek, bawa ke sini. Oh gitu. Ya, kita bikin atraksi di sana. Selamat pagi, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita berkesempatan bisa ngobrol langsung dengan Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar dan juga calon Gubernur Sulsel 2024-2029. Selamat pagi Pak Dhani. Selamat pagi. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak ini kita langsung saja Pak ya. Ini Bapak ini disebut sebagai calon kuat kandidat Gubernur Sulsel 2024. Ini ada tanggapan tidak? Karena ini berdasarkan survei loh Pak. Ini data ya. Yang kita berdasarkan. Jadi kalau calon juga belum. Kalau calon dalam bentuk non formal ya, tapi secara formal kan ya dalam bahasa politik itu bakal calon saja itu harus sudah didukung oleh partai. Walaupun partai sudah ada yang dukung dan insya Allah firm. Ya barangkali bagusnya ya jangan sebut calon lah, kalau calon sudah diketuk KPU, sama ya? KPU gitu ya. Berarti bakal calon ya Pak. Ya. Tapi bakal calon kuat ini loh Pak. Jadi ada tanggapan? Ya, saya terima kasih. Kuat atau tidak kuat itu tergantung masyarakat. Kalau masyarakat memang terasa dorongan kuat dari masyarakat itu kami rasakan. Nah, cuma memang perlu perjuangan dalam proses ini. Karena ada proses-proses politik formal yang harus kita jalani. Tapi apa sih sebenarnya kita ingin tahu apa yang melandasi sebenarnya seorang Pak Dhani ini ingin maju sebagai Gubernur Sulsel? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Saya sendiri cukup terkejut yang terus tiba-tiba baliho saya ada di seluruh Sulawesi Selatan. Saya sama sekali belum pernah mengeluarkan 1 sen pun uang dan belum pernah memerintah siapapun pada saat sebelumnya ya. Nah, waktu saya tanya teman-teman, kenapa Anda bikin baliho yang begitu banyak? Nah, mereka ternyata ingin manfaat-manfaat dan bukti-bukti yang sudah kita buat di Makassar, sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk Sulawesi Selatan. Saya kan sempat protes juga, kan tanpa izin saya mereka bikin baliho besar-besar, bahkan yang komersil. Nah, saya juga tanya, dari mana uang kok dapat itu? Rupanya ada teman-teman yang dulu menjadi partisipan di dalam program-program pemerintah kota. Dia bilang, Pak Dhani itu kan tidak pernah minta uang sama kami. Ya, kalau kita bekerja di pemerintah kota, maka kita wajib paling tidak balihoji, begitu kira-kira. Nah, itu ceritanya seperti itu. Orang tidak percaya bahwa orang pikir saya rekayasa barang-barang, sama sekali. Berarti langsung tumbuh dari gerakan bawah. Gerakan bawah. Kemarin itu yang baliho yang macam-macam. Kalau baliho becak ya sudah saya. Ya, tapi yang baliho sebelumnya itu sama sekali bukan dari saya. Dan itu saya tanya teman-teman. Rupanya teman-teman yang cari makan di pemerintah kota tanpa dibebani apa-apa, mereka merasa harus ini barang disampaikan. Jadi dia bilang, Pak, saya bikin 500 baliho, saya bikin 1000 baliho. Wih, banyak begitu. Dari mana uangmu? Bapak enggak pernah kasih susah kita kan? Betul. Jadi ya giliran kita harus bantu Bapak gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu ceritanya yang sebenarnya. Ya. Artinya memang ada banyak program-program Pak Dhani yang memang dinikmati oleh banyak orang. Nah, nantinya ketika duduk nanti di Gubernur Sulsel, program apa sih yang sebenarnya akan dibawa dari Makassar atau mungkin program baru yang mau ditawarkan ke masyarakat Sulsel ini? Sulsel ini sebuah kawasan saya kira yang paling baik bukan hanya kelas nasional tapi di dunia.
tidak ada lengan. Itu kayak lengan kan, kita kan tipis ke bawah. Tidak ada lengan utara selatan. Kalau kita cek di peta, ada lengan Manhattan, ada lengan Meksiko, tapi di lengan serong. Ini utara selatan tegak lurus. Di dunia sehebat Sulawesi Selatan. Dalam aspek sejarah geologi, Sulawesi itu dari 4 lengan ini, kan Sulawesi itu 4 lengan seperti K. Pembentukan fault atau patahan bumi yang berkumpul di tengah membentuk Sulawesi. Itu tandanya dalam gerakan sentrifugal, itu berarti ada center di situ. Dan ini diamini oleh para ahli. Berarti kita ini menjadi pusat dunia. Bukan lagi center point of Indonesia. Bukan, center point of world. Karena bumi itu seperti pembentukan India, itu anak benua Afrika, nabrak benua Asia. Muncullah India, muncullah tabrakannya, muncullah pegunungan Himalaya. Ini tabrakan dari semua tabrakan dari 4 lengan ini, muncullah pegunungan Fairbanks yang kaya akan nikel yang hari ini ditambang yang luar biasa. Itu keuntungannya, Pak. Nah, itu proses geologinya. Nah, kalau membangun Sulawesi Selatan, ibarat seperti manusia yang begitu elok, maka harus membangun secara anatomis, organis. Nah, pandangan saya, Sulawesi Selatan kalau kita ingin bangun, harus dibangun pada serentak, ada kata serentak, karena harus berkeadilan. Jangan membangun tidak ada pola. Serentak pada 9 kawasan. Yang pertama, kawasan pesisir barat. Kalau dalam manunya kira-kira Makassar Strike, kawasan Selat Makassar. Dari Pindrang sampai Takalar. Karakteristiknya adalah pantai landai. Di depannya ada Alki-2, lintasan pelayaran Alki-2. Di depannya ada 300-an pulau-pulau pangkep. Ya, pulau-pulau pangkep sampai dekat Jawa Timur dan dekat Bali dan Lombok. Paling cocok untuk marine culture atau aquaculture sepanjang itu mirip seperti yang ada di Taiwan, ya. Dan pulau-pulau itu yang luar biasa. Di depan kita ada IKN, itu sebuah kawasan strategis sendiri. Kedua adalah kawasan selatan. Selatan itu adalah pantai bergerigi seperti gigi gergaji. Jelas sekali jejak daripada tsunami ada di situ dari Laut Flores. Tapi membentuk gugusan pulau berbatu karang, ya seperti sekitar Biras itu, Bontuduri, sampai Selayar, di mana di situ ada banyak laut dalam, banyak ikan-ikan palangis, tuna, terus ikan-ikan kudu-kudu itu ikan-ikan laut dalam juga, ya. Kalau yang ini ikan demersal, ikan-ikan karang, ya, baronang itu ikan karang semua. Ini kekayaan yang luar biasa. Di depan kita ada pulau-pulau Selayar yang begitu indah dari proses tektonik. Nah, kemudian kawasan kedua adalah Teluk Bone. Nah, ini yang tidak pernah dilirik secara saintis dan research yang dalam. Teluk Bone mulai dari Sinjai sampai ke Luhut Timur. Kawasan teluk berbentuk kuldesak itu buntu. Ya. Tapi utara selatan tidak terlalu didominasi oleh halangan cuaca. Belum pernah tersentuh. Kawasan mangrove-nya, kawasan pesisirnya menghasilkan komunitas krustasea kepiting yang begitu luar biasa. Ya. Belum jalur mineralnya yang luar biasa akibat Fairbanks tadi tabrakan itu. Itulah Teluk Bone. Kemudian kita punya pulau-pulau, Kepulauan Selayar dan Kepulauan Pangkep. Ini potensi luar biasa. Ada pulau kita dekat Kalimantan Selatan. Ada pulau kita bisa jadi halte kapal-kapal di situ yang melintasi Selat Makassar sampai ke Samudra Hindia, ya, menuju ke Pasifik, bisa tempat persinggahan di situ. Hub di situ. Apa bedanya dengan Cayman Island? Apa bedanya dengan beberapa negara-negara kecil itu ya, Maladewa pulau kecil. Artinya, kapan kita berpikir membangun pulau
Itu tidak pernah ada. Nah, itulah kawasan keempat. Nah, kawasan yang kelima adalah pegunungan. Kita punya pegunungan bawah Karaeng, Lampau Batang. Sabuknya ini yang keliling ini, itu punya potensi luar biasa. Menjadi geopark bisa, jadi kawasan perkebunan bisa, pariwisata bisa, Swissnya kita bikin kawasan kota-kota di Swiss bisa, ya. Greek atau Yunani membangun pariwisatanya per gunung, Philips Mountain, di bawah di lembahnya apa, di tengah lembah, di puncaknya apa. Kita ini punya gunung luar biasa, tidak pernah hidup gara-gara begitu. Negaranya hidup dari devisa turis mereka itu. Iya, itu Santorini, bekas patahan, betul. Di atas bukit batu yang tidak ada pohon-pohonnya apa semua. Hidup menghadap laut. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6 Bulu Saraung. Nah, ini sudah top karena ada Geopark Maros Pangkep. Geopark yang membuktikan bahwa Sulawesi Selatan ini adalah sumber kehidupan masa lalu dengan ditemukannya lukisan dinding yang pertama di Leang-Leang Bantimurung 49.500 tahun, kemudian terkoreksi 2 bulan lalu oleh Leang-Leang Karampuang 51.200 tahun. The oldest in the world, tertua di dunia. Pengungkapan peradaban kita itu terungkap di situ. Ternyata ini karya lahir sebelum lahirnya Homo sapiens. Homo sapiens adalah spesies cerdas yang diklaim dalam proses teori Darwin. Tetapi kalau kita bicara tentang kenabian, berarti kalau dilihat dari urutan-urutan umur-umur kenabian, ini sebelum Nabi Adam. Benarlah di Al-Quran dikatakan bahwa Adam itu adalah al-insan pertama. Makhluk berakal, manusia berakal yang sempurna. Ada makhluk sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, cerita ini, cerita turisme ini, tidak habis-habis ini orang datang kalau kita jual barang-barang ini. Betul. Tapi apakah kita jual? Ramah-ramah kita jual? Dibiarkan seperti begitu saja. Potensi luar biasa. Ya. Nah, yang ke-6 adalah Pegunungan Latimojong. Sekarang hasilnya banjir. Karena tidak ditata sistem pegunungan itu. Ya, betul. Tambang oke, tambang green mining kita butuhkan. Tidak ada masalah. Tapi green mining secara terintegrasi. Ya. Jangan kayak orang mabok hasilnya sekarang kan banjir di situ. Kalau banjir, artinya perlu penanganan terintegrasi dalam sebuah ekosistem hijau dan ekonomi biru. Blue economy. Ya. Blue economy. Beda bukan green economy. Ya. Green technology and blue economy. Beda blue economy. Blue economy itu circular economy. Ya. Zero waste. Yang ke-7 adalah udah 7 ya. Yang ke-7 ini ya. Yang ke-7 ada pegunungan ke-8 ada pegunungan Fairbank. Ya, mulai dari Gunung Sesean, Kambuno sampai ini kan gunung kaya kita. Harus diurusi di situ ada Seko. Ya. Makanya saya punya salah satu memanfaatkan 9 kawasan ini, saya akan bangun 5 kota di gunung, 5 kota di pesisir. Nah, dan yang terakhir ini luar biasa. Namanya kawasan Walanai. Kawasan subur Walanai. Mulai dari Pindrang, ini ada patahan Walanai. Pindrang, Sidrap, Sopeng, sebagian Wajo, sebagian Bode Barat, Sinjai sampai Sinjai. Itulah kawasan yang menghasilkan beras kita. Ada Danau Tempe dan Sidenreng di situ. Ini suatu ekosistem. Itu yang ke-9. Potong cerita, kalau cerita ini bisa 7 jam ini. Potong cerita bahwa kalau kita membangun mulai serentak dalam 9 kawasan, saya yakin Makassar, Sulawesi Selatan bukan hanya jadi posisi unggul, tapi menjadi global food hub, pusat makanan dunia. Pusat gastronomi, Pak ya? Gastronomi dunia. Nah, Pak, salah satu data terakhir BPS adalah kita ini kan penganggurannya banyak. Data BPS ini, Pak. Ini dikaitkan dengan konteks program Bapak tadi dengan 9 program itu bisa tidak mengakhiri pengangguran? Karena dalam bertanya gini, Pak. Neraca pengangguran yang tadinya begini, pengangguran jangan dianggap bahwa pekerjaan itu adalah pegawai negeri, kemudian
pekerja formal dan pekerjaan formal. Tapi bisnis itu adalah pekerjaan. Dulu banyak orang bekerja sebagai buruh tani. Sekarang orang bergeser. Jadi apa yang saya cerita tentang 9 kawasan ini, itu mengandung bangkitan pekerjaan dan bisnis yang begitu besar. Apalagi kebijakan saya yang saya usulkan adalah kami membeli produk petani dan nelayan berbasis desa. Sehingga tidak ada tengkulak. Dengan harga yang layak, di depan dia sudah tahu. Karena inilah yang membuat petani dan nelayan menderita selama ini. Dan berjuang sendiri. Bukan persoalan mekanisasi, kasih traktor selesai. Bukan. Kasih pupuk selesai. Bukan. Walaupun itu penting. Kasih benih selesai. Bukan. Tapi terakhir, dibeli ini hasilku kah? Ya. Terakhir, dia bangkrut. Karena harga tukar petani menurun. Jadi dia bertani itu untuk rugi. Bukan untuk hidup. Jadi dia menderita. Intinya adalah harga. Kalau harganya baik, tidak usah cerita 3 kali tanam. 10 kali tanam dia tanam. Bisa Pak ya? Tidak usah cerita bahwa anak-anaknya yang tadi harus jadi cocok jadi petani, dia sekolah. Semua anak-anaknya dia jadikan petani semua. Karena jelas harganya. Tidak usah cerita pupuk. Pupuk organik juga dia sikat di situ. Ya. Bukan pestisida. Jadi sistem di mana triggernya yang kita harus, intinya yang harus kita getarkan. Akupunturnya. Jadi agro akupuntur. Apa tuh? Pangan akupuntur. Di mana titik-titiknya kita tidak bisa urusi semua. Tapi titik-titiknya kita urus. Itu tadi harga. Desa. Intervensinya jelas langsung. Iya, harga. Itu mengandung bisnis banyak. 303 kecamatan di Sulawesi Selatan. Kalau 303 mengumpulkan semua potensi desa dia beli, baik itu nelayan, bahasa itu bisnis besar Pak. Kita bikin hilirisasi di situ. Selesai. Udang-udang yang cepat busuk kita bikin tepung udang misalnya. Langsung bikin tepung udang. Jadi ada hal-hal jadi itu akan semua para peneliti akan berfungsi. Ya, para bisnismen di kejabatan juga berperan. BUMDes masuk saham di situ. Nah, saya sudah sampaikan di brosur saya itu. Semua diuntungkan dengan 9 program tadi. Semua diuntungkan. Kalau memang kita pikirkan rakyat. Kalau kita pikirkan diri sendiri ya susah urusan itu selesai. Ya. Betul. Nah, Pak, saat ini saat menjabat wali kota dan saat berlangsung, Bapak punya program soal sekolah inklusif. Ya. Soal program perlindungan hak minoritas, shelter warga ya. Nah, itu apakah kemudian akan dibawa ke Sulsel nanti ketika Bapak duduk sebagai Sulsel, dan bagaimana soal perlindungan hak minoritas lainnya nanti? Jadi kami itu punya namanya Carester, Care and Rescue Center. Di sini ada 5. Kami menggabungkan antara rescue, bencana, itu time limitnya 15 menit, dan care. Care itu pohonnya mau ditebang, itu 24 jam. Nah, termasuk di dalamnya kita itu shelter warga tentang kekerasan perempuan, perlindungan anak, KDRT, semua kita urus itu. Anak-anak bermasalah, kita urusin semua. Nah, jadi Care and Rescue Center plus shelter warga ini, saya kan sudah sampaikan ini, adalah bagian penting untuk melindungi desa tapi berbasis kecamatan. Nah, contoh, ada longsor, 24 jam baru bisa ditangani karena tidak ada alat berat di situ. Saya akan siapkan alat berat lengkap per kecamatan. Jadi kalau ada bencana, langsung jalan. Tidak ada bencana, itu membantu petani dalam. Jadi 24 jam. Jadi pertolongan pertamanya langsung dari desa itu langsung Pak. Dari kecamatan. Kecamatan bergerak ke desa. Bergerak ke desa. Jadi dekat dengan sumber potensi bencana. Itu yang akan nanti dibawa, nanti juga akan dipindahkan. Termasuk kesehatan. Jadi smart health desa itu kayak home care di sini, desa care itu saya bikin juga untuk membantu puskesmas di desa untuk mendapat pertolongan tepat, tapi berbasis kecamatan. Berarti satu kecamatan satu dokter atau berapa dokter ini Pak? Tidak, ada kan di desa. Oh, desa ada. Tapi desa kan terbatas. Iya betul. Ya, jangan sampai ada orang pikul-pikul lagi, orang pikul-pikul sarung mati di tengah jalan. Iya betul. Ya, kita sih berencana seperti itu, tapi memang pada konteks
desa tertentu memang itu perlu perlakuan khusus. Tapi kan kalau kita melihat di sosial Pak, ini kan keragaman budayanya besar sekali. Ini kan ketika Bapak nanti insya Allah mendapat sebagai gubernur, bagaimana melihat keberagaman budaya ini sebagai sebuah kekuatan kita nanti? Inilah kadang-kadang kita menyanyiakan ini pembuktian sejarah kita, evidence sejarah kita luar biasa. Contoh Bugis Makassar ini ya, kita punya 8 jalur peradaban besar. Mewarnai. Bahkan kita ini adalah global influencer dari dulu. Kita punya hubungan dengan Afrika Selatan, jelas sejarahnya. Dengan Syekh Yusuf dan beberapa raja-raja kecil. Kita punya sejarah dengan Madagaskar. Itu jelas sekali. Ya, jelas sekali. Kita punya sejarah dengan Prancis. Kita punya Louis de Makassar dan Louis Pierre de Makassar dan Tulolo, dan kita punya Louis de Pang Makassar dan Jarre. Sekarang dengan Napoleon Pak ya, waktu itu kalau nggak salah ya. Neneknya Napoleon. Iya. Napoleon itu orang Makassar. Ya, jangan-jangan itu namanya Napo dan Leong Baturi Bonerate. Bisa jadi Pak. Kan begitu kan? Napo dan Leong Baturi Bonerate. Napoleon Bonaparte. Kita punya jalur dengan Sri Lanka. Iya. Kita punya jalur dengan Thailand, Siam. Kita punya jalur dengan Malaysia, dengan Singapura, bahkan dengan Mindanao, Filipina Selatan. Bahkan ada jejak-jejak kita dengan Hawaii. Australia pun juga ya. Itu Australia, jelas kuat 1000 tahun dengan Australia sebelum James Cook. Artinya ini tandanya bahwa budaya ini budaya unggul, mewarnai sejarah, bukan sejarah Nusantara, dunia. Menjadi bahagian daripada kejadian tentang Deng Mangale, lebih hebat daripada 300-nya Spartan. Lebih hebat. Ya, betul. Jadi keberanian ini adalah budaya unggul. Kita ini orang Tobarani, orang bilang. Ya. Kita punya papasang. Dalam bahasa Makassarnya. Ya. Sama juga dengan bahasa Bugis kan. Ya. Kita punya papasang. Lebih hebat daripada pantun. Karena itu adalah lebih hebat dari quote. Bukan sekadar quote. Bukan sekadar pantun. Papasang itu beda. Budaya unggul ini saya sudah buktikan di Makassar. Bagaimana saya ramu dalam namanya Festival F8. Ya. Seluruh dunia datang ke sini. Sukses kemarin, Pak. Nonton. Dan yang kita sajikan nonton 100%, hampirlah 100% Makassar. Kita bikin satu hari namanya Makassar Sekalian. Coba lihat kita punya artis Ridwan Sau. Tidak kalah dengan mahal ini. Tidak kalah dengan netral. Lebih banyak penontonnya, Pak, ya, sebenarnya. Lebih banyak penontonnya. Artinya kita harus confidence. Saya membuat Smart City yang saya olah menjadi Somber Smart City. Orang ketawai dulu. Tapi gara-gara ini saya jadi pembicara hampir di seluruh dunia. Gara-gara dia, what is the Somber? Apa itu Somber? Saya bilang Somber itu kalau kita bahasa Inggris kan, bahasa global kan, tidak bisa kita lukiskan terlalu dalam. Kira-kira mendekatinya hanya 3 kata. Great hospitality, great humble, and great brotherhood. Untuk orang-orang bule itu dunia, sudah kagum-kagum. Dan itu 3 itu tidak belum lengkap menggambarkan satu kata Somber. Jadi luar biasa budaya kita. Coba lihat budaya kita sekarang, yang paling tren sekarang kata-kata hoax. Hoax baru kita kenal. Tapi di budaya Makassar ada piti-piti. Ya. Sudah lama, baru piti-pitinya bertingkat. Piti kanak-kanai, piti holo-holoi, piti ambak-ambak, bertingkat-tingkat. Itu gambaran budaya, kaya sekali budaya kita. Jangan kita selalu main di budaya asing, budaya kita luar biasa. Dari makanya saya akan membuat namanya Institut Ketahanan Budaya Sulawesi Selatan. Oh gitu. Ketahanan budaya. Itu terlembagakan nanti, Pak ya? Terlembagakan. Karena itu kekayaan kita. Apakah termasuk dengan bagian dari perlindungan terhadap kelompok minoritas juga? Oh iya. Lembaga ini atau bagaimana? Ada Kajang di situ. Ada komunitas di antara Endrekang sama Toraja. Iya. Ya. Ada komunitas di sekitar Danau Tempe, Tolotang. Ya, Tolotang. Itu kan komunitas-komunitas yang harus. Yang makanya ketahanan budaya. Jadi Institut Ketahanan Budaya. Tapi seringkali memang kalau misalnya kelompok minoritas ini, Pak, jadi alat politik calon gubernur. Bapak melihat itu seperti apa sih? Iya. Suaranya diambil, terus habis itu besok-besok dilupakan. Ya, saya tidak mau komentari orang lain. Ya. Tapi yang saya buat sekarang, tidak pernah ada namanya Dewan Kebudayaan di Makassar.
Saya Dewan Kebudayaan kumpulkan semua orang-orang yang paham budaya. Yeah. Tidak pernah ada di Indonesia hari kebudayaan. Saya bikin hari kebudayaan Makassar. Di mana semua orang harus memakai, paling tidak semua penduduk Makassar hari itu pakai pakaian adat. Tidak pernah ada program di pendidikan satu anak satu tari. Ya, supaya dia mengerti budayanya. Makanya saya kalau mau bikin tarian 2.000 orang, 10.000 orang gampang. Saya tinggal panen anak-anak itu. Ternyata karena sudah ada idenya, Pak. Itu di F8 hanya 500 anak-anak pembukaan, 500 penutupan. Coba lihat hebatnya anak-anak itu. Seperti penari profesional. Dengan dia menari, dia mengerti bagaimana gerakan tari diciptakan, bagaimana budaya itu menjadi bagian kehidupan kita. Berarti, makanya jangan sampai ada yang larang tari nanti sama musik. Ya. Kalau bisu bagaimana jadinya? Ya, bisu. Oh, bisu itu sebuah ruang peradaban yang luar biasa. Menarik, Pak. Ruang peradaban antara milestone antara laki-laki dan perempuan, dan diberikan sebuah ruang budaya yang luar biasa. Bisu itu tugasnya adalah membacakan keputusan pengadilan karena dianggap netral. Bisu itu kalau dia orang kawin, dia yang baca-baca itu orang kawin karena dia dianggap netral. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Berarti pemahaman nilai budaya suasana begitu dalam. Jangan diartikan bahwa pada posisi itu diekspos tentang kelainan seksual. Tapi perannya, nah budaya Sulawesi Selatan luar biasa menempatkan itu. Dan itu saya tidak melihat di budaya, mohon maaf, apakah saya belum tahu atau tidak melihat di budaya-budaya lain. Itu kebesaran yang luar biasa. Artinya kalau kita mendengar penjelasan Pak Dhani, berarti Pak Dhani sepakat nantinya debat soal hak minoritas ini diangkat dalam debat KPU, Pak ya? Oh iya dong. Wajib, Pak ya? Oh, iya dong. Ya, bedakan LGBT dengan bedakan beda. Apa yang membedakan untuk LGBT? Beda. Jadi peran dari positioning apa namanya boleh dikatakan anomali itu, tapi diberikan peran positif. Yang kita lihat itu kalau seperti yang ribut sekarang ini termasuk di Perancis adalah perilaku seksual. Itu tidak boleh dalam agama, dalam negara itu tidak ada. Tapi kalau soal diskriminasinya bagaimana? Oh enggak, diskriminasi dalam kelainan seksual, organ seksual tidak boleh. Oke. Saya bilang, kalau ada orang punya kelainan organ seksual, itu warga saya pasti lindungi. Tapi ada yang mengeksposur perilaku, bedakan perilaku sama organ. Perilaku seksual itu pasti. Itu tidak pernah ada dalam aturan. Jadi bedakan itu. Nanti jadi ketika nanti misalnya Bapak sebagai gubernur, bagaimana Bapak akan melakukan perlindungan terhadap kelompok-kelompok ini? Sama dengan sekarang. Coba lihat sama mereka. Coba lihat di F8. Semua berperan kok. Iya, betul. Saya juga tukang cukurku semua. Kelompok itu semua. Yang apa namanya? Yang dekat sekali saya sama mereka. Ada produk hukum mungkin keluar atau peraturan dari gubernur, mungkin peraturan gubernur akan keluar nanti ketika kalau mengenai diskriminasi itu kan sudah ada pasti. Kan saya punya adalah untuk semua, ada for all-nya di sini. For all. Saya disabilitas, teman-teman yang punya anomali seperti itu kan kasih ruang. Tapi bagaimana ketika misalnya nanti mereka akan terlibat dalam kebijakan? Mereka ingin bersumbang sih. Tidak apa-apa, tapi itu tadi bukan perilaku seksual. Tapi semua diterima, Pak. Kebijakan itu mereka ikut terlibat. Kalau perilaku seksual secara agama tidak. Tapi kalau dia berperan tidak boleh karena tiba-tiba dia lahir seperti itu, masa tidak dikasih peran? Mereka punya hak. Untuk membangun daerah maksud saya. Membangun daerah, iya dong. Buktinya orang lain larang bisu. Saya bilang sama teman-teman di Bonek, bawa ke sini. Oh gitu. Ya, kita bikin atraksi di sana. Kemarin begitu. Pada saat ada pelarangan itu hari, saya undang dia di sini. Itu peran kok. Tapi kalau untuk pelibatan akses terhadap akses lain, misalnya akses transportasi, akses. Iya dong. Itu hak warga itu. Iya. Tidak ada urusannya sama persoalan-persoalan status itu tidak. Wah, semua sama di mata sama dong. Ya? Sama dong.
Tapi bagaimana nantinya misalnya kelompok-kelompok ini diberdayakan misalnya kalau misalnya lembaga, tapi apakah ada aturan yang kami masih ingin mencari belum pelibatan mereka karena di kelompok difabel pun banyak orang cerdas sebenarnya. Meskipun kaya dengan budayanya ini mereka bisa berkontribusi. Kalau persoalan itu lagi batasnya jelas. Oh, iya. Kalau tidak menyangkut perilaku seksual, lapangan sama dengan orang lain. Termasuk kesempatan mendapatkan pekerjaan. Oh iya dong. Oh iya dong. Mereka itu terampil sekali. Nah, itu yang kita ingin tahu sebenarnya. Oh, saya punya tukang cukur yang melekat di saya. Kan saya cuma satu tukang, saya punya yang cukur saya. Oh, satu. Teman-teman itu semua. Oh, begitu. Dari dulu, bukan dari sekarang. Sudah 20 tahunan kali. Itu ikut sama Bapak? Iya, saya tuh tukang cukur saya kan cukur di sini. Iya. Itu teman-teman yang kita bicarakan itu. Iya kan mereka biasa curhat sama saya. Jadi saya paham ini barang-barang. Iya. Selama itu ya, perilaku itu tadi. Tidak penyimpangan perilaku. Nah, selama tidak masuk ruang itu. Jadi ketika misalnya nanti berhadap, ini kan kita akan ditonton oleh banyak kelompok-kelompok juga, Pak. Sebagai calon gubernur Sulsel, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Bapak Dani, kepada teman-teman kelompok demokrasi? Kata baik untuk semua itu, saya kira paling dimengerti semua orang. Ini posisinya sebagai Bapak pemimpin Sulsel, Pak? Iya, baik untuk semua itu. Kata baik itu, saya kira itulah kita hidup karena untuk kebaikan. Yang tidak sepakat dengan kata baik itu jahat. Ya. Nah, kalau jahat itu ya dekat dengan setan. Ya kan begitu kan? Baik itu memang ajaran agama. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Untuk semua itu adalah sebuah kata kunci, itu inklusifme. Ya. Untuk semua itu ya tanpa terkecuali. Tidak ada diskriminasi. Jadi baik untuk semua itu adalah kunci. Kalau kita ingin melibatkan semua pihak. Di Makassar saya sudah praktik secara baik. Setiap acara disabilitas punya porsi. Sedikit pemerintah daerah mendapatkan penghargaan dari Komisi Nasional Disabilitas Indonesia. Dan bahkan dia bilang pertama kali kepala daerah datangi KND itu kami. Yang mengusulkan itu bukan juga kami, teman-teman disabilitas. Yang mengusulkan itu barang. Bukan kami yang mengusulkan, jadi tanpa rekayasa. Diskusi-diskusi, rencana aksi daerah, itu kan mereka kita minta bikin. Pertama pemerintah daerah punya rencana RAD itu Makassar. Terakhir Pak, ini apa yang membedakan Pak Dani dengan calon lain ketika Bapak melihat refleksi Bapak sendiri ini sebagai single? Apa kalau saya kira boleh dibilang kelebihan, boleh dibilang kekurangan. Saya selalu bangga menjadi anak lorong. Asik. Betul. Sedikit orang barangkali bangga dengan kekurangannya hidupnya. Biarlah saja menjadi anak lorong, karena itu dekat dengan masyarakat. Sensor saya juga main lebih tajam ya, karena kita hidup itu kan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Saya itu kalau kata baik untuk semua, saya biasa ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Ya, saya pembicara tapi saya tidak merubah saya untuk ketemu juga orang-orang di lorong. Tidak ada perubahan. Semua setara, Pak. Semua sama. Itulah barangkali orang bisa bilang itu kelebihan, tapi banyak orang bilang itu kekurangan. Kenapa bisa, Pak? Ya karena orang kan kadang-kadang kalau sudah jadi pejabat itu kan, apalagi kalau turunannya dari bangsawan, saya turunan tidak jelas. Bangsawan tidak, tidak ada, bukan turun tidak jelas ini anunya, maksudnya derajatnya, derajatnya hamba sahaya kita ini. Demokrasi kan tidak memandang bangsawan dan tidak, Pak. Ya, karena demokrasi memandang pikiran. Begitu ya. Kira-kira. Ya, saya ini bukan keturunan siapa-siapa, kita keturunan orang biasa. Ya, kaum pekerja lah. Oke, kaum pekerja, Pak. Jadi Pak Dani ini pekerja, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, Pak Dani terima kasih banyak waktunya. Kami sangat berterima kasih. Teman-teman sekalian, ini saatnya kita akhiri podcast ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow World ID dan media sosial kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.